wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam mata kuliah landasan pendidikan ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Aldin Oktaviani Juwana Putri dengan NPM 212191048. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Nah, kelompok kami terdiri dari Janatun Hudijah, Japar Sidik, Muhammad Andriansyah, saya sendiri Aldin Oktaviani Juwana Putri, Muhammad Rafi Asidiki, Virginia Surbakti, Muhammad Aldi Rifai, dan yang terakhir Aidila Nurul Fadilah. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang landasan filosofis pendidikan. Nah, apa sih landasan filosofis pendidikan itu? Lalu apa saja sih jenis-jenis aliran filosofis pendidikan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembacaan materi dari rekan-rekan saya. Untuk pemateri yang pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Andriansyah. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Andriansyah, NPM 212191078 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan adalah suatu pijakan, titik tumpu atau titik tolak, suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Sedangkan filosofi secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andriansyah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Japar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jafar Sidik dengan NPM 212191073. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang bagian menurut Cohen LM pada tahun 1999 bahwa terdapat 3 cabang-cabang filosofi filsafat yang masing-masing memiliki subcabang. Nah, subcabang pertama yaitu ada metafisika, yang kedua yang pertama metafisika. Menurut Ornstein, AC, dan Levin, DU yang dikutip kembali oleh Halim dan Supriyono pada tahun 2012, metafisika menyelidiki hakikat realitas atau menjawab pertanyaan, apa hakikat itu realistis. Nah, sedangkan menurut Tatang pada tahun 2010, metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara menyeluruh atau komprehensif. Lalu ada epistemologis. Epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Latin, yaitu episteme, yang artinya ilmu pengetahuan, dan logos, yaitu yang berarti teori. Jadi epistemologi berarti teori ilmu pengetahuan. Lalu epistemologi ini mempertanyakan itu apakah hakikat ilmu pengetahuan, terus bagaimana kita mengetahui. Epistemologi berhubungan dengan pengetahuan dan mengetahui. Epistemologi berhubungan erat dengan metode mengajar dan belajar. Lalu ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Aksiologi terdiri dari etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat baik
jahatnya perbuatan manusia. Dan yang terakhir ada estetika. Estetika ini adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat seni dan keindahan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Japar yang telah membacakan materinya. Untuk selanjutnya yaitu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Aliran-aliran filosofis pendidikan. Menurut Gendi TW 2011, ada 9 jenis aliran filosofis pendidikan. Yang pertama ada filsafat pendidikan idealisme. Ornstein menyatakan bahwa idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme memandang realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam, bukannya suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide yang ada di dalam jiwa manusia. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide, bahwa ide-ide ada sebelum keberadaan sesuatu yang lain, bahwa ide-ide merupakan dasar dari keadaan sesuatu. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme juga mengatakan bahwa akal itulah yang real. Lalu yang kedua ada filsafat pendidikan realisme. Memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam ini, bukan pada ide atau jiwa. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui, atau kita persepsikan, atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Menurut realis, alam itu hal utama, dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjalin hubungan yang baik dengan alam. Kelompok realis berusaha untuk melakukan hal ini, bukan untuk menafsirkan berdasarkan keinginan atau kepercayaan yang belum diuji kebenarannya. Realisme adalah aliran yang menyatakan bahwa objek-objek yang diketahui adalah nyata dalam dirinya sendiri. Objek-objek tersebut tidak bergantung pada pikiran dan lingkungan sekitar saling berinteraksi. Lalu yang ketiga ada filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat modern yang lahir di Amerika akhir abad 19 hingga awal abad 20. Filsafat ini cenderung lebih banyak mengabaikan hal-hal yang bersifat metafisik tradisional dan lebih banyak terarah pada hal-hal pragmatis kehidupan. Pragmatisme lahir di tengah-tengah situasi sosial Amerika yang dilanda berbagai problem terkait dengan kuat dan masifnya urbanisasi dan industrialisasi. Pada dasarnya, pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai suatu ide dan kebenaran sesuatu keyakinan secara praktis. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme mengarahkan agar subjek didik saat belajar di sekolah tak berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Oleh karenanya, di kehidupan sekolah selalu didasari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. Dalam pendidikan pragmatisme, guru menjadi pendamping subjek didik yang dipandang jauh lebih memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai problem. Ia menjadi pengarah atau pemandu aktivitas-aktivitas subjek didik di luar hal-hal yang dibutuhkan mereka, dengan pertimbangan-pertimbangan dan pengalaman yang lebih luas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Rafi. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Asidiki dengan NPM 2121910077. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan eksistensialisme. Merupakan bagian filsafat dan akar metodologi yang berasal dari metode fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl. Selanjutnya, filsafat pendidikan progresivisme. Ciri khas teori pendidikan ini tidak pernah menjadi sistem pemikiran yang pusat pada eksperimentari yang berdasarkan investigasi ilmiah sains modern.
Selanjutnya, filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme berupaya untuk mengajarkan siswa dengan berbagai pengetahuan sejarah melalui mata kuliah inti dalam disiplin akademis tradisional. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rapi yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Perjen. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferdi Surbakti. Di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai perennialisme. Perennialisme merupakan pendidikan, salah satu pendidikan aliran dalam pendidikan yang muncul pada abad ke-20-an. Perennialisme lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresisme yang memfokuskan terhadap perubahan sesuatu yang baru. Mohon maaf, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mohon dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Perji yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kelompok kami hanya memperkenankan 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Silahkan, Oni. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oni Ahmad Fauzan dengan nomor NPM 21219169 dari kelas B. Izin bertanya, sebagai seorang calon pendidik, jelaskan apa manfaatnya mempelajari filosofis pendidikan. Jelas? Jelas tuh? Jelas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Oni yang telah bertanya. Mungkin pertanyaannya ditampung dulu. Untuk selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Moderator izin bertanya. Izin bertanya. Ya, silahkan. Sebelumnya izin masuk, Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Neneng Nurlaila, NPM 2121910558 dari kelas B. Izin menanyakan, apakah landasan filosofis perlu dikuasai oleh para pendidik dan mengapa landasan filosofis pendidikan perlu dikuasai para pendidik menurut pandangan kelompoknya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jelas? Iya, jelas. Terima kasih yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin kepada teman-teman pemateri, ada yang ingin menjawab? Izin menjawab ya dari pertanyaan Oni. Ini kan Oni apa siapa tadi ya? Pertanyaan pertama itu kan manfaat mempelajari filosofi pendidikan ya. Nah, di sini dengan manfaatnya filsafat pendidikan, maka pemahaman dan arti keseluruhan mengenai apa itu pendidikan akan menjadi lebih jelas dan membuat siapapun akan menjadi lebih paham mengenai dunia pendidikan. Nah, hal ini juga dapat diperoleh dengan baik apabila seseorang mampu memahami dan mempelajari filsafat pendidikan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Japar yang telah menjawab pertanyaannya. Saudara Oni, bagaimana jawabannya? Alhamdulillah sudah cukup. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin menjawab?
boleh izin menjawab lagi dari pertanyaan Neneng. Di sini Neneng bertanya, apakah landasan filosofi pendidikan perlu dikuasai oleh para pendidik? Jawabannya tentu iya, karena landasan filosofi pendidikan itu perlu dikuasai bagi para pendidik. Karena alasan ini yang pertama, pendidikan bersifat normatif, maka dalam rangka pendidikan itu diperlukan asumsi yang bersifat normatif pula. Terus ada juga berbagai aliran filsafat pendidikan, antaranya itu kayak yang tadi sudah dipaparkan gitu loh. Jadi setelah kita mempelajari landasan filosofi pendidikan, jadi kita tuh udah tahu apa yang harus kita lakukan nantinya sebagai pendidik gitu loh. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Japar yang telah memberikan jawabannya. Neneng, bagaimana jawabannya? Mungkin sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan materi tentang landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Dalam pendidikan mesti terdapat studi pendidikan dan praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan akan diperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Nah, negara Indonesia juga memiliki filosofis negara, yaitu Pancasila sebagai falsafah negara. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dari kata maupun bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.